Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Erlangga dengan NIM 2003-20121, salah satu mahasiswa di Universitas Malikus Saleh, Prodi Agribisnis angkatan 2020. Di sini saya akan membahas topik tentang perencanaan produksi guna untuk menyelesaikan tugas kuliah. Perencanaan produksi dibagi atas dua kata, yaitu perencanaan dan produksi. Kalau kita artikan, perencanaan adalah sebuah strategi di mana saat kita mau memulai suatu usaha bisnis, diperlukan suatu strategi yang mengatasi masalah atau kekurangan. Apa saja yang di dalam usaha kita sedangkan produksi adalah kegiatan usaha untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi atau produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, hingga jenis barang yang akan kita produksi. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian dari perencanaan tersebut. Tahapan produksi ada 4, diantaranya routing. Routing secara umum, routing adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses hingga menjadi bahan jadi. Fungsi dari routing adalah mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan sesuai dengan aktivitas. Pada tahap ini, kita akan lebih fokus kepada apa dan bagaimana kualitas produk tersebut. Selain itu, juga melihat beberapa banyak kuantitas produk yang dibutuhkan perusahaan. Jika proses berlangsung dengan benar, maka hasil produksi akan sesuai ekspektasi. 2. Scheduling. Tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah scheduling. Ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tujuannya untuk memastikan bahwa segala proses produksi berjalan dengan sesuai waktu yang direncanakan. Ada banyak jenis penjadwalan yang bisa digunakan perusahaan seperti daily schedule ataupun operation schedule. 3. Dispensing ini ialah merupakan beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispensil adalah memberikan bahan untuk dibutuhkan produksi, mengolah pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir, mengolah pengerjaan dari salah satu proses ke proses lainnya. Yang keempat atau yang terakhir ialah follow up. Follow up dalam arti tahapan yang terakhir. Perlu mengetahui adakah kekeliruan dalam pembuatan produksi atau ada hambatan apa saja yang terjadi dalam proses produksi. Kemudian perlu juga melihat hasil apa yang membandingkan dengan rencana awal. Jika tidak sesuai, berarti ada hambatan yang perlu diketahui solusinya. Follow up diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengolah hambatan. Jenis-jenis perencanaan produksi. Ada beberapa metode dalam proses perencanaan produksi. Yang pertama ialah metode pekerjaan. Metode ini dapat kita lihat seperti contoh usahanya, usaha penjual pakaian atau fashion bermerek kosmetik, seperti itu. 2. Metode batch. Metode batch ini dapat kita lihat contohnya seperti pabrik industri yang bekerja berkelompok. 3. Metode aliran. Metode aliran ini kita dapat melihat contohnya seperti makanan atau usaha kecil UMKM atau produksi makanan IndiHome. 4. Metode produksi massal, usaha cemilan makanan khas Aceh seperti usaha makanan cemilan, usaha tersebut yang dikerjakan secara berkelompok. Strategi perencanaan produksi barang dan jasa. Pertama ialah memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui beberapa banyak yang
harus diproduksi selama periode waktu tertentu. Cara yang dilakukan dengan meninjau permintaan konsumen. 2. Menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik. Maka Anda dapat menganalisis permintaan konsumen untuk berbagai produk dan mengatur rasio perputaran inventaris secara lebih mudah. 3. Mempersiapkan karyawan. Perkiraan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kita harus memastikan beberapa banyak karyawan yang kita butuhkan saat proses produksi. Yang keempat ialah mengatur waktu dan tahapan, menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setelah permintaan proses dilakukan. Maka Anda dapat mengatur beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. 5. Mengidentifikasi masalah dan antisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi. Dengan mengumpulkan informasi historis terkait pengalaman kerja serupa, merinci waktu aktual, material dan kegagalan yang pernah dihadapi. Mungkin cukup sekian hasil presentasi video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.